Saya hanya kepengen menyumbangkan ini, informasi ini kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa ijazah Jokowi palsu SMA-nya. Kalau saya nggak bisa buktikan dalam waktu 3 kali 24 jam, tembak kepala saya bisa dicari bahkan oleh saudara kalau saya memang melakukan kesalahan. Ya kan? Setelah kalau andaikan Mas Bambang Tri jadi ketemu dengan, insya Allah dengan Panglima. Oke. Hal apa yang sangat ingin disampaikan oleh Mas Bambang? Ambil alih kekuasaan karena kekosongan kekuasaan. Gitu. Tangkap itu saksi-saksi yang tadi saya sebutkan 3 orang tadi, Sri Adiningsih, Mahmud Nurwindu, Suryo Atmanto. Mereka sudah saya datangin, Pak, nggak bisa jawab. Saya ada nomor teleponnya. Saya hubungi, WA saya diblokir, gitu. Mereka bungkam persis PKI, teori tutup mulut namanya, Pak. Ya, saya nggak mengatakan mereka PKI ya, mereka bungkam seperti PKI, gitu loh. Mereka semua mendapat gratifikasi jabatan-jabatan penting. Ada yang jadi Kapolda, namanya Bambang Waskito, 2 kali disulut dan itu, gitu. Dia nggak temannya Jokowi, Pak, tapi ngaku sebagai temannya sama Jokowi, gitu loh. Padahal dari nomor induknya aja 60229 Jokowi itu harusnya berasal dari tahun masuknya 78, lulusnya 81, ijazahnya kok 80, KPU-nya yang geblek. Foto kok ijazahnya aja fotonya apa? Fotonya editan, masa ada foto editan? Masa tahun 80 sudah ada editan? Itu jelas editan, sudah saya temukan foto mana yang diedit kok, gitu loh, ya kan? Saya nggak tahu soal ekonomi, soal apa-apa. Yang saya tahu adalah soal ijazah itu karena saya melakukan investigasi sejak saya keluar penjara sampai sekarang ini sudah siap untuk saya sampaikan kepada masyarakat, gitu. Apapun resikonya saya siap. 1 Juli 2019. Berarti ini udah ya, itu jebakan karena hari Minggu saya dipanggil kepala penjara, Senin harus pulang. Saya nggak mau dipaksa pulang. Ternyata di rumah sudah disiapkan jebakan Batman. Istri saya hamil. Tentu harapan mereka adalah saya harus membunuh dia dan masuk penjara lagi. Jokowi aman bisa 3 periode, 10 periode. Untung itu nggak terjadi karena saya langsung pergi lagi untuk menyelidiki ijazah palsunya Jokowi, gitu loh, Pak. Oke, saya jujur saja saya merinding ya dengan cerita Bapak ini, sangat sekali ya. Apa kesimpulan Bapak? Jadi dengan Jokowi melakukan hal-hal yang sebenarnya sudah jauh-jauh hari, tapi sudah diatur oleh beliau, nantinya dia akan menjadi seorang presiden. Nah, itu menurut Bapak seperti apa? Iya atau salah pendapatnya? Betul, ya. Tapi begini, yang bisa saya pastikan adalah Jokowi tidak punya niat baik terhadap negara ini sejak dia mencalonkan diri sebagai presiden. Dia sudah punya mensra, niat jahat. Kalau tidak, bagaimana ijazah palsu dipakai untuk nyalon, gitu loh. Nah, tentu semua ada yang bergerombol di belakang ini, ya kan, yang melindungi ijazah ini. Tapi dia betul orang Indonesia kan, Pak? Siapa itu, Pak? Jokowi. Ibunya yang Cina, namanya Yap Meiwa. Ibunya Yap Meiwa. Tapi dia betul-betul pernah berdomisili di Solo. Iya, dia agennya Cina, masuk sini tahun 60, 61 lahirlah Jokowi. Oh, itu jawaban itu ya? Iya. Jadi dia masuk ke Indonesia tahun 60. 60. Ya. Ibunya? Yap Meiwa namanya. Oh, ibunya. Iya. Jokowi terlahir di Jakarta. Di Solo, di 61. Ya. Iya. Nah, sekarang makamnya Yap Meiwa di Singapura. Karena dia berjasa kepada Pak Harto menangkap Aidit. Yang menangkap Aidit itu dia. Karena dia sebagai lady escortnya Aidit suruh lari ke Cina. 74 dia kawin lagi dengan orang lain namanya Insinyur Sujati, punya anak Michael Bimo Putranto yang kemarin impor bis Jakarta di Cina. Salam wartawan. Demo BBM kembali digelar di Jakarta. Jokowi pulang dari istana lewat gerbang belakang. Presiden kita ini sangat jelas telah terbukti tidak ngerti hukum.
Buktinya apa? Kata subsidi. Kata subsidi itu tidak ada di dalam Undang-Undang Dasar 45. Yang ada adalah pasal 34 untuk menyatakan fakir miskin, anak terlantar dipelihara oleh negara. Nah, itu maknanya dipelihara itu sampai kepada segala kebutuhan hidupnya dong. Kan kalau dengan naik BBM jadi susah mereka. Kalian pemerintah itu dengan keadaan sekarang kalian bisa jatuh karena ketololan sendiri kan, ketololan kebijakan maksudnya tuh. Bukan manusianya yang tolol tapi kebijakannya yang tolol. Nah, itu yang sering ingin kita ucapkan sebagai pikiran oposisi. Jadi sekali lagi, negeri ini disusun dengan pikiran, karena itu kita mesti evaluasi pikiran yang ada di istana tuh. Jadi itu yang jadi inti supaya semua blueprint yang pernah dibayangkan Pak Jokowi itu di-print dong. Jangan sekedar sebagai blueprint. Supaya kita tidak ditipu oleh lembaga-lembaga survei dan tidak dimanipulasi oleh oligarki yang membiayai lembaga survei itu. Nah, itu satu poin penting. Rakyatnya juga belum banyak paham tentang bernegara yang baik. Sudah tahu pemimpinnya nggak benar, pemimpinnya ini pendusta. Bahkan aro'aita laji yukacibu bidin, itu surat Al-Maun. Ini pemimpin pendusta. Jadi kalau pemimpinnya dusta, harusnya diberikan perlawanan, bukan didukung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam. Selamat datang lagi di GN13 Official dan subscribernya Gus Nur, sahabat-sahabat Gus Nur maupun Blog Kesuto Channel. Alhamdulillah Gus Nur kita tetap sehat, rezeki lancar, banyak saudara, banyak teman. Amin. Dan ini tadi malam kesini mendapat teman yang luar biasa, yaitu apa, konsultan Gus, konsultan plus apa, plus arsitek plus, jadi tangani dewi Gus istilahnya, nggak kebanyakan divisi, nggak kebanyakan birokrasi. Dan nanti kita bahas Gus, tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berikan syafaat kita berikan sholawat untuk kita supaya dapat syafaat dari Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Begini Gus Nur, tetap seperti biasa, desakan-desakan dari email, dari inbox, apapun pertanyaan netizen yang viral itu selalu Gus Nur itu selalu disuruh nanggepin. Ya, seperti Mas Budianto ini, Assalamualaikum Gus, kalau bisa bahas dan tampilkan video YouTube terbaru Bambang Tri sampun nggih, kalau ingin jenengan tampilaken, dan mohon Gus Nur bisa memberikan konsekuensi statement bahwa beliau itu sebenarnya kayaknya pahlawan masa kini yang berbicara tentang kebenaran, yang sekarang ini banyak sekali degradasi moral, tidak ada orang yang berani berbicara di era-era sekarang ini. Tapi Bambang Tri ini difitnah gila. Nah, Gus Nur pripun tanggepane gitu. Apakah ini memang orang stres atau orang gila atau gimana gitu. Jangan-jangan kita sudah nanggepin serius-serius ternyata Bambang Tri gila gitu loh Gus. Yang dikhawatirkan oleh Mas Budianto. Dan juga yang kedua, poin yang viral juga, hacker itu Gus, Bjorka. Itu menurut jenengan itu apa orang dalam di internal rezim, apa memang bener-bener itu buatan orang eksternalnya rezim gitu Gus Nur. Gitu mawon Gus. Sambung. Ya, gitu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, senantiasa bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke. Orang boleh berpendapat Bambang Tri gila, terserah. Ayo, siapa yang berpendapat Bambang Tri ku wong edan, gangguan jiwa, ya monggo. Tak hargai pendapatmu, terserah, kan gitu kan. Sampai di sini clear ya Gus Nur. Bambang Tri itu gangguan jiwa, Bambang Tri ku edan, gendeng. Oke, tak terima, tak tampung, kan aku nggak nolak. Terserah kamu mau pendapat apa. Ayo Mas Ipin pendapat gitu, yes monggo, ya wes suun, terserah, kan gitu ya. Nah sekarang pendapatku, ini channelku, kontenku, pendapatku bagaimana? Bambang Tri itu orang waras, Bambang Tri itu orang yang dikirim oleh Allah. Bambang Tri itu adalah bagian dari skenario Allah. Amin, amin. Ya kan, sutradaranya Allah. Bambang Tri itu orang yang jiwanya bersih, hatinya bersih.
Bambang Tri itu orang yang membongkar kebenaran dengan data dan fakta. Ini kata saya. Loh, pendapatmu tak hargai, masa pendapatku kamu tolak? Ya kan? Statement. Nah, jadi saya membacanya ya kebetulan aja, walaupun kita nggak pernah ketemu, minimal kita satu resonansi, kita satu batin. Dia didolimi rezim, dia dipenjara rezim, dia disidang dengan gelap, disidang dagelan, dipenjara tanpa ampun. Aku juga begitu, dijemput kayak teroris, ya kan? Semua hak-hakku diabaikan, nggak boleh komunikasi sama keluarga, nggak boleh dijenguk keluarga, moro-moro ditahan tanpa ada tanpa ada dikasih kesempatan untuk menyelesaikan muamalah, dibawa langsung ditahan, ya kan? Apa istilahnya? Hak-hakku nggak dipenuhi, padahal belum terbukti bersalah. Pengadilan belum memutuskan saudara Gus Nur bersalah, tapi udah ditahan. Nah, jadi Bambang Tri orang yang jujur. Yang ngomong Bambang Tri gila berarti orang itu satu golongan, satu kubu, satu resonansi, satu kolam. Sekufu. Dengan siapa? Dengan yang diserang Bambang Tri, PKI, komunis, sekuler, liberal, Nusantara itu. Yang kedua, gestur tubuh, ya, gimmick wajah. Bambang Tri ngomongnya tanpa beban, walaupun sebenarnya dia penuh beban, istrinya dihamili. Loh, nggak ada kebohongan di situ. Walaupun aku bukan sekolah baca gestur tubuh wajah macam-macam ya, tapi tembak saya kalau omongan saya salah, tembak saya. Itu saya lihat nggak ada beban di situ. Bagi saya, Mas Arifin, bagi saya Bambang Tri itu sudah, ya memang penting, tapi sudah ada yang jauh lebih penting dari Bambang Tri itu sebenarnya. Apa? Jenderal polisinya bagaimana menyikapi itu? Jenderal tentaranya bagaimana menyikapi itu? Ulamanya bagaimana menyikapi itu? Rakyatnya, lawyernya bagaimana menyikapi itu? LSM-nya, Komnas HAM-nya bagaimana menyikapi orang ini? Ya, speak up-nya kok masih lah. Gitu ya? Jangan orang seperti ini dianggap gila, terus adem ayem. Loh, ini orang ini seandainya hidup di Amerika ini, waduh, dilindungi, safe. Di samping dilindungi udah masuk ke gedung parlemen ini, udah geger ini. Ya. Jadi Jokowi itu punya saudara yang incest. Incest itu pernikahan sedara atau sejenis yang jarinya 4 loh. Ini kalau nggak bener, kalau ini fitnah, nggak gampang orang ngomong gitu tuh, berat konsekuensinya. Lo buktikan. Jangan ngomong Bambang Tri edan, buktikan. Kalau omongannya Bambang Tri salah, ya bagaimana konsekuensinya Bambang Tri? Tapi kalau omongannya Bambang Tri bener, bagaimana konsekuensinya? Harus imbang, adil. Ini negara milik siapa ini? Negara bukan milik rezim ini. Gitu loh. Diskusi publik juga belum sampai sekarang, Gus. Belum, sudah sering saya bahas ini. Buku Jokowi Undercover dulu aja terbit nggak boleh. Aku bangga jadi anak PKI boleh terbit. Ya, penulis Ciptaning itu anggota DPR nulis buku Aku Bangga Jadi Anak PKI boleh. Tito Karnaviannya diem. Begitu ada buku Jokowi Undercover, Tito Karnaviannya marah-marah, ditangkap penulisnya, dipenjara penulisnya. Ya apa? Negaranya siapa ini? Milik siapa ini? Nah, jadi teman-teman ya, oke. Mbah Nun kemana? Mbah Nun, Gus Baha, ya kan, sopo maneh, Amin Rais, siapa lagi ya? Ya mungkin dalam tanda petik Sigit ya, Pak Sigit Kapolrinya atau TNI-nya, Hotman Paris, siapa lagi itu? Siapa itu? Lawyer Alvin ya, sopo maneh? Siapa? Habib Rizik, Anies Baswedan. Siapa ini orang-orang negeri ini yang betul-betul ada power, ada jabatan, ada pengaruh? Ini loh Bambang Tri nih, masa kita cuekin gitu loh? Lah kalau bener gimana? Jangan dipikir, kalau Anda mikir kalau salah gimana?
ya imbang. Kalau bener gimana gitu. Ya. Konsekuensi kan gambling Gus. Iya, ya, istriku dihamili. Buktikan, coba. Kalau Buktikan, memang nggak percaya, gitu loh ya. Tes DNA. Itu loh, rumahnya ada ya, datang ono rame-rame, ijazahnya yang dicuri namanya ini, kalau salah tembak saya, buktikan ya kan. Ijazah UGM-nya palsu loh, rektor UGM-nya gimana, Rocky Gerung gimana, coba ayo ini disikapi nih. Di samping BBM juga kita urus, tapi ini Bambang Tri ini ini nomor seri juga disebutkan loh Gus, itu nggak main-main, itu statement luar biasa, harus dicari lah, itu maksud kita. Iya Mas, ya, kita jadi jangan sumbangsi. Tapi saya lebih percaya Bambang Tri itu ada satu dalil yang saya punya dalil sendiri Mas. Gus Nur, apa sampean kok percaya Bambang Tri? Saya percaya Bambang Tri karena sejauh ini saya nggak kenal Bambang Tri, sejauh ini saya nggak pernah dibohongi Bambang Tri, sejauh ini saya nggak pernah didolimi Bambang Tri, ya. Di satu sisi saya sudah hampir 10 tahun selalu dibohongi sama rezim. Ya itu dalilku Mas. Ya tadaburin jenengan. Iya. Sampean kok percaya Bambang Tri? Ya percaya Bambang Tri nggak pernah bohongi saya. Secara ilmiah. Lah sampean kok nggak percaya sama rezim? Ya nggak percaya rezim bohongi saya. Mulai dari lahir sampai sekarang dibohongi terus saya. Gak hanya jenengan, Gus, rakyat kecil sebenarnya udah. Ya gitulah, ya geng. Sekarang baru kebongkar semua kan? Ya. Data-data kita ini dulu zaman rezim ini baru lahir, harus pakai KK kalau registrasi handphone nomor. Di seluruh dunia ndak ada registrasi nomor handphone pakai KK, itu ndak ada. Pertamina. Cukup KTP, cukup paspor. Nggak ada KK nomor NIK, itu nggak ada, hanya di Indonesia. Dan saya orang pertama yang menentang, masih ada di Munja Channel, cari Gus Nur SIM card gitu. Gus Nur menolak registrasi kartu, cari di Munjiat. Saya orang pertama yang menolak, karena saya nggak percaya. Dan saya waktu itu janji, saya lebih baik nggak pegang handphone daripada saya harus daftar pakai KK. Sampai waktu itu sekretaris Keminfo-nya telepon saya langsung tuh, ibu siapa itu saya lupa itu. Langsung diskualifikasi. Iya, Gus Nur, saya lihat videonya jenengan masalah registrasi nomor, monggo ketemu Gus di mana, saya mau ngasih penjelasan ke jenengan. Tapi qadarullah sampai sekarang saya belum ketemu sama orang itu. Dan saya berazam, dan anehnya Mas, tiba-tiba waktu itu kartu saya aktif sendiri, ada SMS bunyi, terima kasih kartu Anda berhasil diregistrasi, padahal aku nggak daftar Mas. Itu Munjiat tahu itu. Gitu ya Mas ya. Oke, saya langsung paralel ke Bioka itu ya. Hampir sama ini Bambang Tri sama hacker itu. Kejadiannya pas gitu Gus. Iya, maksudnya bersamaan, BBM naik ya kan, Sambo ya kan. Jadi di satu sisi ada penjahat ya, ada mafia yang terstruktur ya, ada mafia yang seolah-olah legal gitu kan, ada mafia penjahat, koruptor, maling, berdasi yang diwakili oleh rezim ya kan. Iya, masa saya gini nih ngomong diada-adakan, ada jenderal bunuh orang, kan rezim itu. Ada perjudian bunuh orang. Kita ini diganggu, diancam hidup kita. Ya. Kalau katanya Mbah Nun, kalau negara Korea atau Jepang atau negara-negara Eropa itu negara otoriter, hidupmu tak jamin kata pemerintah. Hidupmu tak jamin, gajimu tak besarkan, tapi dengan satu syarat, meneng, diem, dasar ngeritik pemerintah. Itu kalau di negara-negara maju ya. Sebut. Iki aku niru omongannya Mbah Nun. Tak jamin seluruh hidupmu, tapi mulutmu diem. Terserah pemerintah mau ngapain, gak usah ngeritik-ngeritik. Nah kan enak, sumbut dari wong Jawa. Kalian di Indonesia kan enggak Mas. Hidup gak dijamin, malah diancam-ancam. Ya, kita ini suruh cari duit susah-susah, diancam-ancam. Apa? Nah, jadi kemunafikan, penjilat, perampok, maling, pembohong, penipu selama ini identik dan diwakili oleh rezim.
mulai dari presiden, menteri sampai polisi, ya kan, dan lain sebagainya. Nah, tiba-tiba dan rakyat jengah, rakyat muak, rakyat marah, rakyat ngamuk, rakyat nahan. Tiba-tiba muncul Bambang Tri, muncul Bioka gitu kan, reker itu. Jadi rakyat ini seperti nemu harapan gitu Mas. Yes gitu. Ini pahlawan ini bagi rakyat. Bukan karena Biokanya bener atau Bambang Trinya bener, tapi memang rezimnya yang bobrok gitu loh Mas. Otomatis akhirnya Gus Nur percaya hacker. Saya nggak percaya hacker, saya percaya rezimnya bobrok gitu kan, rezimnya pembohong. Maka otomatis Biokanya bener kan begitu. Dan ternyata akhirnya gini. Bioka membobol data-data pejabat. Nggak penting, yang penting itu yang dibongkar bener apa enggak. Selidiki. Kan gitu. Ya memang terbukti kok Mas. Ada menteri yang vaksin 2 kali. Loh rakyat dipaksa-paksa sampai 3 kali vaksin, sampai disiram air, diusir-usir. Sementara pejabatnya sendiri cuma 2 kali vaksinnya, dibongkar sama Bioka, terbukti. Kan begitu. Menurut saya apa yang dibongkar Bioka itu bener. Sudah, itu yang penting gitu loh Mas. Sampai sekarang ada menteri yang ketakutan beli nomor Amerika itu Mas. Dan luar biasa ini, jongos-jongos, munafik-munafik kiri-kiri itu ya, youtuber-youtuber yang nyerang-nyerang Bioka itu. Itu bukan hacker, itu paling orang Petamburan. Saya iso ngomong Petamburan. Iya, ada sensitivitas ke arah gitu mesti. Iya, untuk novel Bamumin itu kan memang otaknya udah otak, bukan diskusi sentimental. Yang dibongkar Bioka itu bener apa salah, itu intinya. Dan pejabat rezim itu wajib, sah, boleh dikritik, dibongkar, wajib memang hukumnya. Kamu ngapain nyerang-nyerang Bioka? Dan luar biasa Bioka, ya kan, Anies Baswedan aja dibongkar. Itu oke ya. Jadi closing statementnya ya, yang dibongkar sama Bioka itu bener apa salah, itu intinya. Buka pikiranmu, buka dadamu, open your mind, ojo sendiko dawuh terus sama rezim ini gitu loh.